Saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Kita kembali belajar dari firman Tuhan pagi ini dan masih dalam tema ibadah. Ya, kita sudah merenungkan beberapa hal tentang ibadah. Dan kita akan mengambil 2 ayat saja di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan cuma 2 ayat dan saya akan bacakan kepada saudara supaya saudara bisa menyimak dengan baik. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, 1 bulan ini kita merenungkan tentang ibadah. Dari setiap khotbah, dari setiap firman Tuhan, kita belajar banyak hal tentang ibadah. Dan kali ini kita mempelajari satu hal yang penting yang belum kita pelajari tentang ibadah. Kalau saya tanya kepada saudara, orang Kristen itu beribadah kepada Tuhan berapa kali sehari? Ada yang bisa jawab? Di Indonesia itu kan penting, kamu berapa kali sehari beribadah? Ada yang bisa jawab? Kalau saudara cuma 2 kali, waduh, menyedihkan. Nah, pertanyaan seperti itu suka membuat kita merasa bahwa wah, kita itu ibadahnya cuma 1 kali dalam seminggu saja dan merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan orang lain. Nggak ada apa-apanya. Kalau kita 1 minggu saja beribadah dan 1 minggu itu kira-kira mungkin 1,5 jam, itu pun ada yang merasa kelamaan datang ibadah. Benar ya? Pak, lama Pak, udah lapar Pak. Oke. Tetapi ibadah orang Kristen tidak diukur dari itu. Kita akan belajar hari ini. Masih ingat Ibrani pasal 10 ayat 25. Pertama kali kita membahas ini, kita belajar tentang bahwa kita punya keberanian untuk menghadapi Allah. Oke. Jadi kita tidak perlu pakai perantara lain, kita punya keberanian untuk datang kepada Tuhan. Harganya itu mahal. Karena Alkitab mengatakan kita sekarang boleh berani menghadap Tuhan karena Yesus sudah menumpahkan darahnya. Harganya itu darah Yesus. Sehingga kita punya keberanian untuk menghadap Tuhan. Dan kita belajar di minggu pertama bahwa ibadah itu wujudnya adalah kita dalam pertemuan kita bersama dengan saudara-saudara kita seiman dalam ibadah seperti ini. Kita ingatkan itu bahwa jangan lupa hari Minggu itu adalah hari kita beribadah. Jangan pernah berpikir mengenai yang lain. Pokoknya tiap kali ketemu hari Minggu saudara harus datang beribadah. Ya, jangan dibiasakan menurut penulis Ibrani, jangan dibiasakan seperti orang-orang lain, ya. Kemudian dalam Mazmur 84 kita belajar juga bahwa selain persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman, kita juga bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Saudara lihat itu dalam Mazmur 84 kita menikmati hadirat Tuhan. Jadi saudara diingatkan bahwa ada satu momen dalam hidup saudara dari 24 jam itu. Saudara ada momen saudara harus punya bersama waktu dengan Tuhan. Harus ada seperti itu. Saudara harus punya waktu. Istri saya singkirkan dulu, anak saya singkirkan dulu. Saya di kamar, saya bertemu dengan Tuhan. Saya berbicara dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya. Itu nikmat sekali dan kita melihat banyak sekali berkat. Kalau kita menikmati persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita menikmati berkat. Dan dalam Yohanes pasal 4 minggu lalu kita belajar lagi mengenai ibadah.
Itu bisa terjadi kalau kita berada di dalam Yesus. Karena orang Samaria itu, perempuan Sikar itu, kami beribadah di Gunung Gerizim. Kamu orang Yahudi di Bait Allah. Oh, kata Yesus, satu saat akan tiba bahwa setiap orang akan menyembah di dalam roh. Ketika kita didiami oleh roh, kita tidak dibatasi oleh tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itu kita nikmati sebagai gereja Tuhan, gereja perjanjian baru. Itu tidak dinikmati oleh orang Israel. Mereka kalau mau beribadah, mereka datang ke Bait Allah. Mereka harus datang ke situ, nyanyi, naik mendaki ke Bukit Sion dan mereka diam di situ. Kita punya hak yang lebih istimewa. Karena mereka pakai imam, kita bisa menghadap langsung kepada Tuhan karena darah Yesus. Dan kita bisa beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Kita ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkati. Cuma memang ini selalu menjadi pertanyaan, apakah kita menggunakan hak istimewa itu atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Apakah saudara lebih memilih untuk menonton YouTube daripada waktu bersama dengan Tuhan? Atau saudara lebih memilih untuk jalan-jalan di hari Minggu, makan atau beribadah kepada Tuhan? Orang Kristen sudah diberi hak istimewa tetapi malas untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kita sudah melihat itu dan hari ini ada pertanyaan. Berapa kali kita beribadah kepada Tuhan di dalam sehari? Ini membuat kita merasa bahwa kalau nggak ada apa-apanya kalau dihitung dari situ. Tapi kalau kita belajar dari Roma pasal 12 ini, tidak dihitung dari kuantitas aktivitas kita. Itu ya. Tidak dihitung berapa kali kita sujud dalam fisik kita duduk, lalu kita buka Alkitab, itu aktivitasnya. Tidak dihitung dari situ. Tapi yang dihitung adalah kualitas hidup kita bersama dengan Tuhan. Itu adalah ibadah. Kalau kualitas hidup kita jelek, itu bukan ibadah. Mari kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 1 ini disebutkan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita bicara mengenai persembahan, orang Israel memberikan persembahan, mereka memilih domba lalu dipotong. Dipotong, sudah dibakar. Memberikan persembahan yang dimaksud ini kamu kasih persembahan, yaitu tubuhmu, bukan yang mati tapi yang hidup. Nah, coba pikir, untuk mati buat Tuhan itu mudah. Mudah nggak? Mudah nggak mati buat Tuhan? Lebih mudah kita berpikir mati buat Tuhan. Saudara tinggal pergi ke tempat di mana kekristenan dianiaya, saudara lalu menginjili di situ, saudara berteriak-teriak, Yesus adalah Tuhan, dan saudara mati. Pasti itu. Mudah. Lalu apakah di situ disebut martir, mati syahid? Lalu bilang, wah itu dia lagi berkhotbah, dia lagi menginjili, lalu dia pasti masuk surga. Bukan itu maksud Tuhan. Kalau seandainya Tuhan mengatakan, hendaklah engkau memberikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mati buat Tuhan itu lebih mudah daripada hidup buat Tuhan. Coba pikir, kalau kita sebagai orang Kristen, kita mau hidup buat Tuhan hari demi hari. Kita berjanji, saudara dengar khotbah minggu lalu, oh iya ya penting ya saat teduh baca Alkitab. Saudara pikir gitu, lalu saudara ngambil keputusan, ya Tuhan aku akan baca Alkitab tiap hari. Sebelum pergi kerja, aku duduk dulu dan aku berdoa terlebih dahulu. Itu saudara sudah lakukan. Seminggu, 2 minggu. Minggu ketiga udah mulai bolong-bolong ya. Gimana baca Alkitabnya? Hehehe, bolong-bolong pendeta atau bolong-bolong ya. Kadang dilakukan, kadang tidak. Kadang dilakukan, kadang tidak. Untuk hidup seutuhnya buat Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Susah. Kalau mati ya sudah mati.
Sudah di sana di surga. Tapi kalau saudara mendedikasikan hidup saudara buat Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Karena itu penulis Roma, Rasul Paulus mengatakan hendaklah engkau memberikan hidupmu sebagai persembahan kepada. Dari sini kita melihat bahwa ibadah itu bukan aktivitas kegiatan kita baca Alkitab, berdoa saat teduh, kita pergi ke, bukan hanya itu. Tapi seluruh hidup kita itu adalah ibadah. Benar ya? Contohnya, coba kita lihat slide yang ada itunya, ada apa namanya? Slide, terus. Slide yang ada apa namanya itu. Nah ini coba lihat nih. Coba lihat ini. Kalau seandainya aktivitas, ini kita tunggu dari aktivitas. Kalau saudara hanya memberi waktu aktivitas 1,5 jam dalam seminggu, saudara hanya 0,9% dari seminggu itu saudara waktu kalau berikan buat Tuhan. Ayo, pernah hitung nggak? Dari 24 kali 7 berapa? 600 berapa? 168. Dari 168 jam saudara hanya memberi 1,5 jam buat Tuhan. Kalau dihitung dari aktivitas. Tapi kalau misalnya saudara bilang saat teduh Pak setiap hari. Berapa lama saat teduh? Berapa lama saudara saat teduh? 15, ini saya hitung 30 loh. 30 kelamaan ya? 30 kelamaan. Kalau itu dimasukkan cuma 3%. Cuma 3%. Nah kalau kita buat statistik seperti ini, malu kalau dilihat dari situ. Kalau dilihat di situ. Pertanyaannya adalah, apakah itu bisa ditingkatkan? Mungkin gak saudara memberikan 1 hari khusus buat Tuhan? Kemarin Pak David Cole ingatkan kepada saya, Pak Pendeta, apakah punya hari libur sendiri? Saya pikir benar juga ya. Terlalu banyak kerja, terlalu banyak aktivitas. Sehingga saya tidak memberikan 1 hari khusus buat Tuhan bersama dengan saya. Saya hanya memberikan mungkin waktu pagi dan malam. Itu 30 menit, 15 menit ya Pak ya. Kalau dihitung-hitung cuma 3%. Masalahnya adalah apakah ini bisa ditingkatkan. Contohnya apakah saudara 1,5 jam ibadah, kemudian saudara memberikan waktu lain untuk misalnya melayani small group, melayani care group. Apakah saudara memiliki waktu lain khusus untuk misalnya hari ini saya akan pergi keluar, saya akan menginjili. Bisa nggak itu ditingkatkan? Atau saudara cukup Tuhan. 3% saja buat Tuhan, yang lain bukan buat Tuhan. Kalau kita hitung dari kuantitas. Tapi kan Tuhan tidak bicara itu. Saudara bisa mengatakan, oh tapi kan bukan itu pendeta. Namanya juga saya juga beribadah kalau saya bekerja. Oke. Kita hitung dari kualitas kita. Itu kuantitas ibadah, waktu yang kita berikan buat Tuhan. Perlu gak itu? Ya, mungkin saudara mengatakan, enggak perlu pendeta, yang penting gimana kualitas saja. Gimana kualitas saja. Ini tuh perlu dinaikkan saudara, mungkin bisa gak 5% dalam seminggu, 6% dalam seminggu. Perlu dinaikkan. Kalau misalnya saudara di kantor ketemu dengan teman-teman yang belum percaya kepada Yesus, berikan waktu misalnya katakanlah 10 menit, 15 menit cerita tentang Tuhan. Naik itu bukan cuma 3%. Itu ibadah. Tapi kalau bicara mengenai kualitas hidup kita, 24 jam dalam sehari seharusnya punya Tuhan. Kalau saudara mengatakan hanya 3% saja yang disebut dengan ibadah, bagaimana dengan sisanya? Kalau saudara bersaat teduh pagi hari, Tuhan,
aku bicara kepada Tuhan. Amin. Sudah. Tutup meja, bereskan meja keluar. Itu bukan ibadah. No. Bicara dengan kualitas. Saya tahu Tuhan itu juga tahu. Makanya dia bicara mengenai pekerjaan kita. Dia bicara mengenai aktivitas kita. Pertanyaannya, apakah di dalam aktivitas kita tiap-tiap hari Tuhan dilibatkan? Itu bicara mengenai ibadah. Atau Tuhan kita singkirkan. Lalu kita tidak bicara mengenai Tuhan. Tuhan, ini bisnis saya tidak mau Tuhan terlibat karena saya lebih tahu. Saya sekolah tinggi dan saya tahu, saya ahli, saya juara kelas. Tuhan tidak tahu, saya yang tahu. Tidak apa-apa, saya bisa handle sendiri. Enggak bisa seperti itu. Kalau saudara bicara mengenai ibadah, maka seluruh aktivitas hidup saudara harus ada Tuhan di situ. Amin. Saudara nyetir mobil, bukan ibadah. Sudah bisa mengatakan, Tuhan, aku menikmati alam yang luar biasa ini. Karena Tuhan memberikan kepada kami untuk nikmati. Ada komunikasi dengan Tuhan di situ. Waktu saudara jalan-jalan nyetir dan saudara melihat orang lari pagi, orang jalan-jalan. Tuhan, lihatlah orang-orang itu. Saya pergi ke rumah Tuhan tapi dia tidak beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa supaya mereka punya kesempatan untuk mendengar berita Injil. Tuhan dilibatkan di situ. Tuhan dilibatkan di situ. Saudara pergi ke rumah makan dan saudara bersyukur untuk makanan kita. Kadang-kadang orang Kristen malu untuk berdoa di rumah makan. Malu. Kemarin saya jemput pria-pria bermartabat di Bogor. Saya masuk ke restoran makan siang dulu sama istri saya makan. Lagi kami berdoa untuk makan. Ada pelayan datang, Pak. Langsung dia lihat saya berdoa, berhenti. Nggak usah malu. Kita harus tunjukkan identitas kita kepada mereka. Nah, saudara, landasannya apa kalau kita beribadah kepada Tuhan? Ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah. Maksudnya adalah Allah sudah bermurah hati kepada kita. Allah memberikan anugerahnya hidup yang kekal kepada kita. Masa kita tidak beribadah? Itu masa kamu tidak kasih tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan? Pasti kalau ada orang yang berterima kasih sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia pasti mau memberi buat Tuhan. Amin. Saudara, saya yakin semua sudah mengalami berkat Tuhan. Saudara dimenangkan, Yesus mati buat saudara dan dia mengatakan bahwa saudara akan menikmati surga, benar? Amin. Nah, setelah itu surga sudah menjadi milikku, menjadi warisanku. Aku pasti masuk surga dan saudara masih dibiarkan hidup di dunia dan ketika saudara hidup di dunia, saudara juga pasti diberkati Tuhan. Tadi ada yang cerita, Tuhan terima kasih aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Aku sakit, aku mau pergi beribadah ke gereja. Tuhan sembuhkan. Baik gak? Jadi bukan cuma dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Tapi selama kita hidup di dunia, dia memberikan berkat-berkat kepada kita untuk kita nikmati. Baik tidak? Kalau saudara mengalami itu, masa tidak mau memberikan hidup kepada Tuhan? Pikirkan itu. Masa mempunyai hitung-hitungan kepada Tuhan. Demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah hidupmu sepenuhnya diberikan kepada Tuhan? Selama 24 jam sehari, saudara milik siapa? Milik siapa? Ketika domba dipersembahkan, itu menjadi milik
kepada siapa domba itu dipersembahkan. Domba dipotong, dibakar, menjadi bau yang menyenangkan Tuhan dan Tuhan suka dengan persembahan itu. Itu menjadi milik Tuhan. Lalu kita ilustrasikan. Ini tubuh kita yang hidup. Kita taruh di atas mezbah Tuhan. Ini hidupku, kuserahkan kepada Tuhan. 24 hours a day. Our life, our body belongs to God. Tidak ada satu detik pun menjadi milik kita sendiri. Tidak ada. Sehingga saudara akan berpikir nanti, kalau hidupku sudah menjadi milik Tuhan, saudara akan pikir-pikir, untuk berbuat dosa itu bukan sesuatu yang mudah. Karena saya punya milik Tuhan. Karena dalam firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Waktu saudara mengatakan, saya 24 jam waktu saya berikan kepada Tuhan. Saudara sudah tahu itu, saudara tidak perlu pergi ke mana, ke sebuah tempat sepi, lalu saudara, aku keluar dari dunia ini, aku ketemu dengan Tuhan 24 jam, tidak perlu. Tapi pada waktu saudara beraktivitas, apakah tubuh saudara itu kudus atau tidak? Saudara memberikan hidup saudara 24 jam, oke 24 jam saya berikan kepada Tuhan, tapi apakah tubuh saya itu kudus atau tidak? Dan pertanyaan kedua, bagaimana saudara menggunakan tubuh saudara buat Tuhan? Bagaimana saudara menggunakan tubuh saudara buat Tuhan? Apakah saudara gunakan demi kemuliaan nama Tuhan? Atau saudara berpikir untuk dapat berbuat dosa? Ingat, Tuhan menebus kita. Tuhan menebus kita menjadi milik Dia. Oke? Tapi masalahnya kita masih hidup di dunia. Oke? Dan Paulus mengatakan ada keinginan daging, keinginan tubuh, kita ingin memuaskan tubuh kita. Sementara kita ingin hidup bersama dengan Tuhan, tapi tubuh itu selalu ingin dipuaskan. Dengan hal-hal yang bersifat dosa. Contoh saudara. Contoh, kita punya banyak anggota tubuh. Mata kita, saudara gunakan untuk hal yang mulia atau yang tidak mulia. Di internet banyak sekali yang beredar yang tidak mulia itu. Jadi mata ini saudara gunakan untuk baca Alkitab atau baca cerita-cerita yang enggak benar. Atau nonton yang enggak benar. Mudah ya. Dulu waktu saya masih muda untuk mendapatkan gambar-gambar enggak benar itu susah. Ya, saya dulu juga nakal. Ya, belum percaya Yesus. Tapi setelah percaya Yesus itu bukan menjadi prioritas lagi. Itu merupakan sebuah kejijikan. Mata kita ini kadang-kadang orang lepas dari pornografi itu susah sekali. Masih dibuka, masih ditonton. Dunia mempengaruhi kita. Tangan kita gunakan untuk apa? Kalau saudara punya istri, mungkin ada kekerasan rumah tangga, apa istri dipukul dengan tangan. Atau hanya ingin bisa membantu istri mencuci piring misalnya. Bereskan baju, ngatur anak-anak yang susah diatur. Apalagi anak masih kecil kan susah diatur. Aku udah mumet sama anakku seharian, giliran kamu. Bantulah dengan tanganmu. Bukan digunakan untuk memerintah istri. Bagaimana dengan pikiran kita? Apa yang kita pikirkan? Pada waktu kita sendiri, apa yang kita pikirkan dengan pikiran kita? Dosa atau bukan dosa? Jadi ada kadang-kadang kita banyak orang yang pengen punya cita-cita ini, cita-cita itu. Coba pikirkan kalau seandainya kita berpikir mengenai kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita bergumul di situ, itu yang kita pikirkan. Tetangga saya ini apakah caranya supaya bisa dijangkau.
Cuma itu walaupun mungkin susah, tapi paling tidak saudara menggumuli itu dalam pikiran saudara. Bukan memikirkan yang bukan-bukan. Pikirkan dengan cara seperti itu. Pikiran kita, mata kita, telinga kita. Apakah kita mau melakukan, mendengar sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek melalui telinga kita. Lebih suka dengar gosip misalnya. Bagaimana dengan organ seksual kita? Apakah saudara menjaga kekudusan pernikahan saudara? Saudara berjanji di depan istri, di depan suami, bahwa dia adalah milik kita satu-satunya. Bukan milik orang lain. Jadi kalau saudara mengatakan 24 jam hidup saya buat Tuhan, tapi hidup saudara gak kudus, gak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi pertanyaannya, apakah hidup saya, tubuh saya digunakan untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Apakah kita menjaga kekudusan tubuh kita? Jadi saudara jawab sendiri dalam hati. Yang pertama tadi, apakah sepenuhnya hidup kita diserahkan kepada Tuhan? Saudara jawab sendiri, saya tidak mau dengar, saudara jawab kepada Tuhan. Apakah tubuh saya digunakan dengan kudus di hadapan Tuhan? Saudara jawab sendiri. Yang terakhir, manakah yang lebih mempengaruhi pola pikir saudara? Alkitab atau hikmat dunia? Nah, untuk cerita ini saudara. Jadi saya tuh punya cerita. Ini pengaruh dunia itu besar. Ini bukan ngomong apa-apa. Ini pengaruh dunia itu besar. Jadi saya nonton YouTube tentang pertukangan, tukang kayu. Ini bagus sekali mereka membuat perabotan rumah tangga pakai kayu. Seneng lihatnya. Saya juga bisa. Saya juga bisa. Jadi akhirnya saya belilah triplek. Saya ingin buat, saya nggak punya rak sepatu. Saya pengen buat rak sepatu. Saya beli triplek, saya beli semua kayu-kayu, saya beli peralatan, saya pergi gergaji, beli semuanya saya beli untuk buat itu. Akhirnya saya buat. Tahu nggak jadi apa enggak? Enggak. Kenapa nggak jadi? Saya kira mudah. Tidak semudah yang saya kira. Susah. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa pola pikir kita terpengaruh oleh itu. Apa yang kita lihat. Benar nggak? Kenapa saya beli alpukat? Karena saya lihat, wah ini alpukat bagus-bagus. Saya tiap kali nonton selalu alpukat. Saya belilah alpukat. Tapi tidak saya rawat. Saya terpengaruh dengan hidroponik. Saya belilah segala macam peralatan, saya tanamlah itu. Tapi saya kekurangan waktu untuk merawat. Kecil-kecil, nggak bisa panen. Sudah panen sekali, peralatannya dibuang. Saya ingin tunjukkan bahwa dunia besar pengaruhnya terhadap kita. Saudara mau yang seperti apa? Kenapa anak muda di Indonesia minum soju? Terpengaruh drama Korea. Saudara nonton drama Korea, saudara terpengaruh. Jadi saudara menempatkan diri saudara kepada siapa, seperti itulah saudara. Nah, Alkitab mengatakan, kamu hendaklah berubah. Alkitab mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Tapi jangan serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubah. Transformasi. Tahu transformer? Ya, tahu semua kita mobil bisa jadi robot. Itu berubah. Nah, ada dua yang mempengaruhi kita. Kalau dalam Alkitab, kamu jangan menjadi serupa dengan dunia. Kamu berubah supaya kamu serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah. Saya kasih contoh, saudara.
Ini bukan sulap, bukan sulap. Ini air, ini kita air. Anggap saja gelas ini dunia. Bentuk kita dipengaruhi di mana kita berada. Kalau kita menempatkan hidup kita, memberikan hidup kita kepada dunia, seperti itulah bentuk kita. Pola hidup kita. Lalu, kalau kita menempatkan air ini di tempat gelas yang berbeda, seperti itulah bentuk air. Kalau saudara menempatkan diri saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan, seperti itulah bentuk saudara. Kalau saudara menyerahkan dirimu berada di dalam Tuhan, maka saudara akan menjadi seperti Tuhan. Kalau saudara menaruh hidupmu kepada dunia, seperti itulah bentuk saudara. Saudara berubah. Dan luar biasanya Alkitab mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam bahasa Indonesia tidak terlihat jelas. Saya minta tunjukkan dalam bahasa Inggris. Ayo, multimedia, bahasa Inggrisnya bagaimana? Do not be conformed to this world, but be transformed. Apa artinya? Pasif, bukan aktif. Bukan kita yang mengusahakan perubahan itu. Makanya kalau saudara mengatakan saya ingin berubah, lalu saudara mengusahakan dengan kekuatan saudara, enggak mungkin bisa. Hari ini saudara mengatakan saya tidak mau berdosa ini, saya tidak mau berdosa itu. Besok saudara berdosa lagi karena saudara melakukan dengan kekuatan saudara sendiri. Be transformed by renewal of your mind. Siapa yang melakukan itu? Itu pasif, bukan saudara yang lakukan. Artinya ada sesuatu yang ilahi yang mengubah hidup saudara. Puji Tuhan, Yesus yang melakukan itu. Jadi kalau saudara tidak berada di dalam Yesus, saudara tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah. Itu ibadah yang sejati. Saudara menempatkan tiap hari hidupmu di dalam Yesus, saudara akan menjadi orang yang serupa dengan Yesus. Saya nggak tahu di antara saudara yang hadir saat ini. Saudara mungkin berusaha untuk menjadi orang baik. Orang saleh. Dan merasa bahwa menjadi orang saleh itu akan diterima oleh Tuhan. Tapi kalau saudara berusaha dengan kekuatan saudara sendiri nggak mungkin bisa. You have to come to Jesus Christ first. Datang kepada Yesus dulu dan dia akan mengubah hidupmu. Nggak mungkin saudara dengan kekuatan saudara sendiri. Kegagalan saudara karena saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Saya nggak tahu di antara saudara, mungkin ada yang belum percaya kepada Yesus dan saudara merasa saya jadi orang Kristen sudah cukup baik, saya beribadah, tapi saudara masih hidupnya nggak benar, masih berdosa dan saudara masih melakukan dosa itu dan berjuang untuk tidak melakukan dosa tapi tidak bisa. Langkah pertama, serahkan hidupmu berada di dalam Yesus. Maka engkau berubah. Mari kita berdoa.